guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari I Have a Dragon on My Body. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Shi, katanya jangan lupa istirahat Min. Siap, thank you ya Shi buat donasinya. Selanjutnya ada Wibu, Idi, Wibu bau bawang ya. Katanya lagi cari jodoh buat yang mau tuh. Cowok kelas 8 nah tuh. Yang mau, yuk cowok kelas 8 tuh. Kenapa jadi nyari jodoh sih di saweria gua? Tapi gak apa-apa lah, ya udahlah. Thank you ya Wibu buat donasinya. Selanjutnya ada Rifki aja. Katanya, lanjut. Siap, pasti lanjut terus sampai habis. Thank you ya Rifki aja buat donasinya. Selanjutnya ada Sofyan 0903. Katanya buat ngopi plus sebat, tapi seduh sendiri amin. Siap, kopi sesaset sama rokok sebatang diterima dengan baik bang. Thank you ya Sofyan 0903 buat donasinya. Selanjutnya ada Dewa Slot. Katanya lanjut. Ini duit dari slot ya. Ayo ngaku lu. Tapi gak apa-apa dah, yang penting rokok aman. Thank you ya Dewa Slot buat donasinya. Selanjutnya ada Cileng Kucleng. Katanya semangat Min. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya Cileng Kucleng buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu temen baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Cingse, dengarkan aku. Ayahku menikah dengan 3 wanita. Itu pun hubungannya dengan wanita lain di luar nikah masih belum jelas. Saat aku berada di bawah lembah es pegunungan Himalaya, aku berkata begini kepada diriku sendiri, asalkan Kak Monan suka, maka aku nggak akan keberatan. Apalagi kali ini aku pikir aku akan menikah dengan anak panglima perang Chile, tanpa pernah membayangkan kalau ternyata Kak Monan lah anaknya. Aku pikir aku nggak pernah bisa melihatnya lagi. Lalu aku berpikir kalau ada wanita lain yang akan menemaninya, aku harap wanita itu adalah kamu. Apa maksudmu? Aku dan Monan aku nggak bermaksud apa-apa. Pokoknya aku tahu kau memperlakukan Monan dengan baik. Itulah yang terpenting. Jadi kalau dia berani membuatmu bersedih, katakan aja padaku. Aku akan membantumu membulinya habis-habisan. Soal dia membentakmu tadi, harap dimaklumi. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Ngomong-ngomong, Cingse, apa yang kau lakukan di sini? Di tempat ini sendirian? Apa kau mencari sesuatu? Iya, aku sedang mencari lonceng kecil pemberian Monan yang hilang. Oh? Lalu akhirnya mereka berdua pun kembali. Dalam hati Monan, sejak kapan mereka jadi seakrab ini? Suanyim berkata, Kak Monan, jangan salah paham terhadap Cingse. Dia datang kemari untuk mencari lonceng kecil pemberianmu. Lain kali, kalau kehilangan sesuatu, bilang dulu. Jangan langsung mencarinya sendiri, lalu Monan mencarinya. Nah, ketemu, dan Monan langsung mengambilnya. Nah, ini, mereka pun kembali ke gerbang kediaman keluarga Chow. Seseorang berkata, Tuan Muda Monan, akhirnya kau kembali juga. Panglima perang memintamu pergi ke aula. Oke, aku akan ke sana. Kalian berdua langsung ke kamar aja. Aku akan ke aula dulu, oke? Dasar orang sibuk. Monan pun pergi ke aula keluarga Chow. Dalam hati Monan, kenapa ada mereka di sini? Bukankah 2 orang ini yang mengikuti Wang Yingxie sebelumnya? Sekarang, setelah hampir semua anggota keluarga Wang tewas, kenapa mereka berdua bisa santai minum teh di sini? Nan-er, akhirnya kau kembali. Monan, kau datang tepat waktu. 2 tamu kita ini datang membawakan kejutan. Oh iya? Kejutan macam apa? Wang Ling yang wanita, dia berkata. Pada dasarnya, keluarga Chow memiliki hubungan kerjasama dengan keluarga Wang. Mereka berencana menciptakan 12 senjata sihir. Dan saat keluarga Wang runtuh, setelah melawanmu, keluarga Chow meraup seluruh warisan keluarga Wang. Keluarga Chow tuh keluarga Chow Lingtian ya, bukan Chow Monan. Kedatangan kami adalah untuk memberikan informasi ini. Kami kemari tanpa sepengetahuan mereka. Dalam hati Monan, jadi tujuan utama klien-klien dimasuk ke alam ilusi adalah untuk menempa senjata sihir. Dia mengingat perkataan Taoshu. Dia berkata, Mo Cendren, kali ini aku menemukan patung lainnya dan terdapat mantra emas di dalamnya. Tolong ampuni aku. Kali ini aja, aku akan memberikanmu informasi soal patung itu. Taoshu bilang dia menemukan mantra emas. Mungkinkah itu ada di dalam ilusi? Sepertinya aku juga perlu masuk ke dalam alam ilusi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Nan-er,
Apa kau punya hal yang ingin ditanyakan? Enggak, asal kalian tahu, kalau kalian masih sayang nyawa, jangan coba-coba mempermainkan keluarga Chow. Jangan sampai kalian berbuat secuil kesalahan pun. Iya, kami bersumpah dengan jiwa raga kami untuk setia pada keluarga Chow. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Baik, Tuan Panglima. Chile berkata, Nan-er, apa kau berencana ikut masuk ke dalam alam ilusi? Monan menjawab, iya, untuk menemukan obat untuk penyakit lamamu. Aku juga penasaran seperti apa di dalam sana. Alam ilusi akan dibuka besok, jadi berhati-hatilah. Setelah portalnya terbuka besok, dia hanya akan terbuka 6 bulan setelahnya. Kau harus memperhatikan waktu. Aku nggak mau kau sampai terjebak di sana selama 10 tahun sama seperti kakekmu. Dalam hati Monan, kekuatan seperti apa yang bisa membuat kakek terjebak di dalam sana? Lalu keesokan harinya, portalnya mulai terbuka. Kita melihat portal masuk alam ilusi. Seseorang berkata, aku sudah menunggu momen ini selama 10 tahun. Akhirnya, alam ilusi terbuka lagi. Seorang lagi berkata, kali ini kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan memburu semua harta di dalam sana. Jangan sampai berpencar. Musuh kita bukan cuma mereka yang dari luar, tapi bahaya yang menanti kita di dalam juga sangat besar. Setelah masuk, langsung berkumpul di monumen batu Ember atau langsung pergi ke stasiun persenjataan Skyfire. Ingat, jangan sampai terpisah atau kalian akan mati tanpa tahu sebabnya. Dalam hati Monan, kali ini ada 8.000 orang yang akan masuk ke dalam alam ilusi. Terlebih lagi, ada 3 orang di sini yang bisa memblokade teknik kesadaran suci. Chile berkata, alam ilusi telah terbuka, masuklah. Akhirnya, semua orang berbondong-bondong masuk. Soalnya berkata, Monan, tolong berhati-hatilah. Ya, Monan pun langsung bergegas masuk. Saat masuk, dia langsung nyemplung ke air. Oh, jadi seperti ini pemandangan di alam ilusi. Dulu, aku pernah dengar Laut Segitiga Bermuda juga bisa memindahkan kapal ke suatu tempat di dunia lain. Jadi ada juga yang semacam itu di gurun Cina. Lalu tiba-tiba ada yang sedang bertarung dan Mona melihat 2 orang. Oh, mereka sedang membawa harta. Kemungkinan kultivasi mereka ada di atas ranah Raja Manusia. Mona menunggu. Tapi saat menunggu, tiba-tiba muncul buaya. Buset. Tapi untungnya Monan berhasil menghindarinya. Buaya itu menyerang lagi, tapi Monan berhasil menangkap buayanya dan langsung dilempar. Ting. Tapi secara nggak sadar, Monan akhirnya terlihat oleh kedua orang itu. Nah, siapa kau? Jadi alam ilusi telah terbuka. 10 tahun telah berlalu. Saudaraku, apa kau melihat harta di tangan orang itu? Ayo, kita bunuh dia bersama-sama. Nanti hartanya kita bagi. Jangan dengarkan tua bangka itu. Kita semua orang Cina. Kita harus saling melindungi satu sama lain. Orang ini adalah orang asli tempat ini. Dia mempelajari beberapa seni bela diri untuk membunuh orang-orang kita. Nah, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Lalu aku akan membagikan hartaku denganmu. Setelah itu, aku juga akan menemanimu ke Gua Naga untuk memburu harta lainnya. Lalu kembali ke Cina bersama-sama dan hidup sejahtera. Jangan khawatir, aku berasal dari sekte ternama. Kau bisa mempercayaiku. Dalam hati Monan, 2 orang tua ini sama liciknya. Terlebih lagi kakek yang menggunakan baju keluarga Tang. Dia sama sekali nggak bisa dipercaya. Monan pergi, dia berkata, aku nggak tertarik. Nah, berhenti di situ. Ada apa? Masih ada yang ingin kau katakan? Kau pasti ingin bersembunyi dan menunggu salah satu dari kami kalah dan memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut harta ini, kan? Jangan harap hari ini pilihanmu cuma 2, bergabung denganku atau pergi dengan tangan buntung. Kau sebaiknya jangan macam-macam denganku. Nah, kau cari mati. Bar. Dalam hati Monan, dengan kekuatanku saat ini, aku masih sedikit ragu. Siapa tahu dia emang berasal dari keluarga seni bela diri kuno. Dalam hati orang ini, di usianya yang masih muda, dia udah memiliki kekuatan sebesar ini. Luar biasa. Kalau begitu, coba teknikku yang satu ini. Lalu orang itu membuat kaki buncin dan menyerang Monan sekaligus. Terlalu lamban. Telapak tangan surgawi. Monan berhasil mengetahui mana yang asli dan berhasil menyerang orang itu. Boleh juga teknik apa yang kau gunakan tadi? Dalam hati Monan, ini Cimurni kayu, Cimurni hijau kayu. Dan Cimurni itu mulai menggenggam kaki Monan. Bocah, jangan harap kau bisa pergi kemana-mana. Dasar pengecut yang suka menyeret orang lain ke dalam urusannya. Lebih baik lenyap dari dunia ini. Tapi dengan mudah Monan langsung lepas dari itu. Kekuatan spiritual Yin Yang, Wan Chun Cui. Ada apa ini? Tanahnya bergetar. Lalu tiba-tiba ada sebuah lubang. Siapa anak ini sebenarnya? Lalu kita melihat ada 2 orang wanita. Wanita yang di kanan berkata, Tuan Putri, sepertinya pemuda itu sudah menarik perhatianmu. Belum pernah ada orang yang bisa membuat Anda memperhatikannya seserius ini. Aku masih melihatnya sebagai orang yang ragu-ragu. Aku udah jauh-jauh ke sini dari Kutub Utara. Aku pikir aku akan bertemu dengan pria berdarah dingin di sini. Ya ampun, sepertinya semua pria di seluruh dunia sama aja, semuanya lemah dan gak kompeten. Apakah Anda juga akan mengecapnya begitu? Dia bahkan lebih muda darimu. Dan Andalah yang tanpa pikir panjang ingin berurusan dengan keluarga seni bela diri kuno. Bukankah Anda sendiri yang terlalu gegabah? Yang rambut coklat ini berarti mungkin bawahannya kali ya? Pokoknya tidak, dia terlalu lemah. Setidaknya kemampuannya hanya memenuhi separuh harapanku. Ayo pergi ke tempat lain aja. Oke. Lalu Monan turun ke dalam lubang itu. Udah aku bilang,
Jangan macam-macam denganku. Lalu Monan mengambil barang yang ada di sebelah tubuhnya. Ini sebuah batu topas penyimpanan. Ini barang bagus. Musuhannya dan Yang Qingse nggak punya cincin penyimpanan. Batu ini bagus untuk mereka. Dan batu aneh ini batu San Yuan. Dalam hati orang ini, aku harus pergi dari sini. Kekuatan anak ini terlalu besar. Batu San Yuan. Jadi ini item langka untuk menempa senjata sihir itu. Pantas saja di alam ilusi keluarga besar datang kemari untuk bisa menempa senjata sihir. Dengan batu San Yuan ini, aku mungkin bisa menempa senjataku sendiri. Tiba-tiba, tok tok tok. Ini suara orang sedang memalu. Sepertinya ada orang lain di pulau ini. Lalu Monan pergi ke sana, pergi ke arah suara dari pemalu itu. Saat dilihat, ternyata Tang Cici bersama seorang wanita dan juga para bawahannya. Cici? Oh, Monan, rupanya kau juga ada di sini. Kemarilah, akan kukenalkan kepada saudaraku, kakak ketiga. Semuanya berhenti sejenak. Perkenalkan, ini adalah Monan atau Mo Chenren. Halo, bagaimana kabarmu? Halo Mo Chenren, aku Nona Tang. Aku sering mendengar tentangmu dari Cici akhir-akhir ini. Kudengar saat kau hendak kemari, kau terluka parah. Dan berkat Cici, kau bisa sampai di Abis Canggu dengan selamat. Kakak, apa yang sedang kakak bicarakan? Waktu itu, bahkan kami yang sedang diambang kematian. Kak Mona sangatlah kuat. Tanpa dia, kami gak akan bisa sampai dengan selamat. Hei, dari cara bicaramu, aku bisa tahu kalau Mo Chenren ini adalah orang yang gak tahu berterima kasih. Kalau kau gak mengajaknya bergabung dengan kelompokmu, mana mungkin dia bisa melewati gurun dengan mudah. Tanpa kalian, mana mungkin dia bisa mengalahkan Raja Pasir dan bertemu ayahnya dengan selamat. Biar ku tanya, pasti Cici kan yang paling berjasa waktu itu. Aku benar-benar gak percaya. Justru kau yang namanya paling banyak disebut hanya karena kau punya senjata sihir atau semacamnya. Yang jelas, gak semua orang bisa kau tipu. Benar kan? Iya, aku sangat berterima kasih pada Cici untuk yang waktu itu. Hahaha, lihat, rupanya dia sadar apa yang harus dia lakukan. Cici emang begitu. Dia gak pernah meminta apapun sebagai imbalan. Aku gak punya senjata sihir yang begitu wah, tapi aku punya beberapa barang yang mungkin berguna. Ambillah ini sebagai ucapan terima kasihku. Ini semua untukku. Aku gak melakukan apapun, jadi aku gak pantas menerima apapun darimu. Justru akulah yang harusnya berterima kasih padamu. Tanpamu, aku gak akan bisa sampai ke sini dengan selamat. Nona Tang berkata, hahaha, Mo Chenren, kau baik sekali. Kalau kami gak menerimanya, sama aja kami gak bersyukur. Lagi pula, senjata-senjata sihir ini gak akan berguna kalau kau yang membawanya. Hahaha, nyebelin cok, kesel gue. Asu. Dalam hati Cici, padahal kami adalah salah satu dari keempat keluarga besar. Bisa-bisanya masih ada orang macam kakak ketiga ini yang serakah dan selalu merasa paling berjasa. Monan berkata, ngomong-ngomong, Cici, apa yang ingin kau lakukan di sini? Dengan membuat sebuah perahu. Mo Chenren, kami hendak menyeberangi lautan. Kau ingin ikut? Jangan sungkan, kita satu tim sekarang. Dalam hati Monan, tapi bukannya laut ini nggak berujung? Mungkinkah lautnya sungguhan dan bukan ilusi? Kau emang nggak bisa melihat pulau di seberang sana. Tapi laut ini bukan samudera, melainkan hanya sebuah selat. Dan keluarga Tang kami punya caranya sendiri untuk menyeberangi laut. Bahan untuk membuat kapal ini disiapkan dengan batu ember penyimpanan. Butuh waktu 3 jam bagi kami untuk membangunnya. Jadi kalian ingin menyeberangi selat untuk pergi kemana? Tentu saja kami akan pergi ke ujung. Mayoritas orang yang masuk ke sini pasti langsung pergi ke sana. Sudah 10 tahun alam ini ditutup. Entah berapa banyak batu ember penyimpanan yang ada di sana. Kalau kau bisa mendapatkan sebuah batu ember penyimpanan, perjalanan semelelahkan apapun akan sepadan. Ayolah, kita cuma perlu menyeberangi selat. Ikutlah dengan kami. Baiklah, aku gak akan menolak. Bagus, dengan adanya kau bersama kami, aku jadi gak takut akan bahaya dan perjalanan akan jadi lebih mudah. Nona Tang berkata, baiklah, saudara semuanya. Hari ini, Mo Chenren ada di atas kapal kita. Kita harus bekerja lebih keras. Jangan sampai kita membuatnya kecewa. Tapi tiba-tiba ada seperti sebuah ombak besar. Sebesar di Aceh nggak? Enggak. Bercanda ya, jangan dihujat. Karena ombak itu, mereka pun akhirnya mundur lagi. Tiap kali kita mencoba maju, kita selalu dihantam mundur oleh ombak besar. Kalau begini terus, Cimurni kita akan lebih dulu habis. Monan, apa kau ada ide? Oh, ya, ada. Lalu Monan membunuh satu burung. Tapi untuk apa itu? Lihat aja nanti. Nah, itu, supir kita datang. Ternyata ada sebuah hiu. Jangan harap kau bisa nongol dan pergi begitu aja. Menggunakan tali, hiya, jurus koboi. Monan berhasil menangkapnya menggunakan talinya. Nah, maju. Dan akhirnya kapal mereka ditarik. Monan, kau selalu punya jalan keluar. Yang di kiri berkata, Mo Chenren, kau emang hebat. Yang di kanan berkata, kau benar-benar luar biasa. Kau bahkan bisa mengendalikan seekor hiu semaumu. Ombak besar datang, semuanya hati-hati. Ciu, terbang kapalnya, cok, menuju ombak besar dan melampauinya. Yahoo! Dan akhirnya mereka pun sampai di ujung Pulau Ember. Hiunya ngos-ngosan. Kenapa kita nggak panggang aja hiu itu sekalian? Nggak usah, biarkan aja dia pergi. Cici berkata, Monan, lihat bukit tinggi itu. Di sanalah tempat batu ember tumbuh. Tapi sebaiknya kita naik ke sana besok aja. Apakah berbahaya kalau malam hari? Lebih dari sekedar bahaya. Pokoknya
kita bangun pagi-pagi besok. Dan kita harus tetap bersama. Karena semakin banyak orang, maka semakin baik. Oh, bagaimana kalau... Oke, kita akan berangkat besok pagi. Keesokannya, mereka pergi ke tebing ember. Saat mereka masuk, cepat ada banyak master bela diri yang menuju kemari sejak kemarin. Hah? Ini... Mereka melihat banyak sekali mayat. Tiba-tiba seseorang berkata, keluarkan semua barang berharga kalian. Setengah boleh naik, sisanya pergi. Cici berkata, sial, itu orang-orang kota Tianhe. Mereka pasti udah mengambil alih jalan masuk ke gunung sejak tadi malam. Orang-orang kota Tianhe. Iya, kita nggak bisa macam-macam dengan orang-orang kota Tianhe. Kita serahkan aja beberapa barang berharga kita pada mereka. Monam berkata, tebing ember bukan milik mereka atau nenek moyang mereka. Buat apa menuruti kata-kata mereka? Ih, kau keras kepala sekali. Orang yang tengah berkata, kalian nggak mau menyerahkan apapun. Itu artinya kalian harus mati. Mocenren, kita... Seseorang berkata, lihat, apakah mereka mau bertarung dengan orang-orang dari kota Tianhe? Yang rambut ungu berkata, mana ada, apa kau nggak lihat mayat-mayat orang yang mati semenjak tadi malam? Nonatang berkata, Monan, kalau kau mau mati, jangan bawa-bawa kami. Baiklah, inilah akibatnya kalau kalian gak mau menyerahkan apapun pada kami. Orang itu mulai menyerang, tapi serangannya berhasil ditahan Monan hanya dengan 2 jari. Kalian sama sekali nggak tahu apa yang sedang kalian perbuat. Ada yang menyerang Monan lagi, tapi Monan juga berhasil menahannya. Ini... apa-apaan ini? Ci yang kuat sekali. Orang itu berkata, tolong, ampuni aku. Terlambat. Mona menggunakan skill telapak pembunuh bentuk keempat. Melihat itu, orang-orang itu kaget. Dan Monan langsung menghajar mereka semua. Mati. Ampun, jangan bunuh kami. Maha Guru, terimalah barang-barang kami. Kalau kedepannya kalian ingin datang untuk balas dendam padaku, datang aja. Nama aku Monan. Sekarang enyah. Aku gak akan berani. Terima kasih sudah mengampuni nyawa kami, Mocenren. Orang-orang itu pun langsung kabur. Cici berkata, Monan, kau hebat sekali. Nonatang berkata, Mocenren, beberapa waktu lalu kerabatku dirampok oleh mereka. Sekarang kau udah mendapatkannya kembali. Jadi tolong berikan padaku agar aku bisa mengembalikan padanya. Kakak ketiga, apa yang kau inginkan? Udah, jangan ikut campur. Oh, Monan berkata, aku penasaran, kerabatmu yang mana yang menginginkan barangnya kembali? Aku mau melihat mukanya. Yih, lihat. Sepertinya gak ada yang mau mendapatkannya kembali. Kau, kakak ketiga, cukup. Mocenren sudah menyelamatkan kita. Kalau gak ada dia, mungkin kita udah mati. Minggir, kau masih terlalu muda untuk menyelaku. Cuma aku yang boleh bicara. Mocenren, sebaiknya kita bicarakan ini sampai beres. Mona merespon, apalagi yang ingin kau bicarakan? Nonatang berkata, Mocenren, kau harus tahu caranya balas budi. Keluarga Tang kami sudah banyak membantumu di perjalanan. Benar kan? Buset, tanpa bantuan keluarga Tang, apa kau bisa menjadi profesor di akademi? Apa kau bisa mengalahkan keluarga Chow? Apa kau udah berterima kasih dengan seharusnya atas semua kebaikan yang kami berikan padamu? Cici berkata, kakak ketiga, semuanya gak seperti yang kau dengar. Kakek sendiri yang memintanya menjadi profesor. Dan berkat Monan juga lah keluarga kita bisa dimaafkan. Jadi tolong, jangan berkata seperti itu padanya. Cici, diam kau. Dasar serigala mata putih. Aku hanya mencoba menagih apa yang seharusnya keluarga Tang kita layak terima. Si bawahan berkata, itu benar. Kakak, hentikan. Sebaiknya kau nyah dari sini, atau aku akan membunuhmu. Kau pikir aku bisa kau bodohi? Kau bahkan gak bisa membunuh Hiu yang mengantarkan kita melewati laut kemarin. Semuanya, kemari dan lihatlah. Pria nggak tahu diuntung ini. Selama ini keluarga Tang kita udah banyak membantunya, tapi bukannya berterima kasih, dia malah berkhianat padaku. Seorang bawahannya berkata, gak kusangka Monan orangnya seperti itu. Monan berkata, benar-benar gak tahu malu. Dalam hati Nonatang, rasakan, kalau kau berani melawanku, aku bisa menghancurkan reputasimu. Lalu Monan langsung mengambil kantong harta milik Nonatang. Monan, apa yang kau lakukan? Kembali kepadaku. Seseorang, tolong, dia mencuri dariku. Nyah kau terlalu serakah. Sekarang rasakan, tak akan kusisakan sedikit pun untukmu. Lalu Monan langsung mengeluarkan harta-hartanya. Wah, hartanya baik sekali. Serahkan padaku, semuanya milikku. Mereka semua langsung mengambil harta-hartanya. Enggak, hentikan, jangan ambil. Monan, kau binatang. Monan berkata, Cici, kita berpisah di sini aja. Sampai ketemu. Tunggu, Monan. Monan pun langsung pergi. Lalu Monan melihat sebuah tanaman. Ini siapa yang menjatuhkan tanaman obat spiritual berharga di sini? Lalu Monan mengambilnya. Saat dia lihat ke depan, dia melihat seorang mayat. Bukankah ini seragam murid dari Asosiasi Tan? Mungkinkah orang-orang dari Asosiasi Tan mengalami penyergapan di sana? Ternyata ada sedang perang besar-besaran. Dan kita lihat ada Ciling di sana. Raja Pasir berkata, Putri Asosiasi Tan, menyerah aja. Orang di belakangnya berkata, Ciling, mari pergi dari sini. Kalau kita nggak pergi, nggak akan ada dari kita yang akan selamat. Enggak, aku nggak bisa meninggalkan mereka di sini. Kita harus pergi bersama-sama. Seorang bandit berkata, Tuan Putri, menyerah aja. Maka kami akan sedikit lembut terhadapmu. Gak tahu malu. Tiba-tiba, Syawang, matilah. Lalu Monan menggunakan tombaknya langsung menyerang mereka. Tapi Raja Pasir berhasil menghindar.
Monan? Ya, aku datang. Semuanya mau cenderung datang. Oh, kau rupanya. Aku gak mau membunuhmu sebelumnya. Rupanya kau masih belum belajar. Semuanya serang. Mereka semua langsung menyerang ke arah Monan. Tapi dengan mudah Monan langsung menumbangkan mereka semua. Ciling, ayo lari. Tapi Ciling melepaskan tangannya. Enggak, kau pergi aja sendiri. Aku ingin membunuh musuh bersama Monan. Rekan-rekanku sekalian, ayo kita bunuh para berdebah itu. Bunuh! Syawang, pergilah ke neraka. Monan terus menyerang. Tapi Syawang atau Raja Pasir, dia terus menahan dan menghindar. Dan akhirnya Monan berhasil menyerangnya. Dia pun sampai terhempas jauh. Sialan, sejak kapan bocah ini jadi sekuat ini? Monan, tunggu aja. Aku gak akan pernah melepaskanmu. Istana Pasir muncul. Lalu Monan menggunakan tombaknya. Dia melemparnya ke arah Raja Pasir. Gak! Dan tombaknya berhasil menembus badannya. Dan akhirnya dia pun mati. Kaulah yang gak akan lepas dari ajalmu hari ini. Syawang udah mati. Orang ini sangat mengerikan. Lari, kita laporkan dia pada ratu, biar beliau yang menanganinya. Monan, terima kasih. Bantuanmu datang tepat waktu. Aku berterima kasih atas nama Asosiasi Tan. Monan merespon, gak usah berterima kasih. Aku kebetulan punya dendam juga pada Syawang. Begitu rupanya. Monan, kau mau kemana setelah ini? Monan menjawab, aku mau pergi ke kota persenjataan. Ciling berkata, kota persenjataan? Kalau kau ingin menempa senjata, kau harus menunggu 81 hari sampai meja tempatnya panas. Hah? 81 hari? Yap, kami setelah ini akan pergi ke Pulau Yawang untuk berbisnis. Kalau kau mau, kau bisa ikut dengan kami. Bagaimana? Dalam hati Monan, Pulau Yawang. Aku juga datang ke sini untuk mencari obat untuk ayahku di pulau itu. Monan merespon, baiklah, ayo kita pergi ke pulau itu bersama-sama. Asyik, Monan, kau baik sekali. Dan akhirnya pun tamat. Weh, 631 chapter dalam 3 minggu. Gila lu, komik 600 chapter lebih nggak ada sebulan. Abis ya guys, sampai di sini aja. Abis ini, gua bakal ngelanjutin Bocah No Lab atau Forced to Become the Villain Son-in-Law. Itu kan Indonya tadi cuma 94 chapter ya kalau nggak salah ya. Gua Mimin nge-hire translator buat ngelanjutin komiknya. Dan sekarang komiknya udah di chapter 180 ya, atau 190 gitu. Ya lumayan lah, udah hampir 100 chapter. Paling 100 chapter paling berapa? Seminggu nggak ada kali. Sehari 3 video bos. Tapi ya segitu dulu. Sekian untuk cerita I Have a Dragon on My Body kali ini. Gue Sabik pamit undur diri. See you on the next video. Cai Chen. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Cai Chen.